Tugas sih kayaknya sih ini agak sedikit kesulitan ya. Ada mobil yang satu saya punya itu kelemot. Kembali lagi di episode spesial kali ini hanya di Dailynesia dengan lensa tuangkan cerita. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian ceki-ceki hari ini di Satgas SIM Daan Mogot. Kenapa? Karena padahal nih ya masih di tengah masa pandemi COVID-19, tapi kenapa ada sangat banyak masyarakat yang datang ke sini buat ngurusin perpanjangan SIM? Emang sepenting itu ya? Atau gimana ya? Atau seperti apa sih persiapan yang sudah ada di dalam Satgas ini supaya tetap bisa menampung orang-orang datang ke sini dan urusin perpanjang SIM? Ikuti aku jalan-jalan di sini. Tapi jangan lupa pakai masker. Ya, tapi sebenarnya yang paling harus kita bahas pertama adalah ini kiri dan kanan. Tadi sudah kupastikan bahwa ini merupakan lahan parkir untuk semua peserta yang akan memperpanjang SIM. Aneh, karena penuh banget. Halamannya kayak gede banget gitu. Kalau di sini ya, di Satpas SIM Daan Mogot ini, dan semuanya itu benar-benar ada helmnya, dan gak cuman helm pribadi, ada juga ojek online yang kelihatan di sini. Dan ramenya pokoknya dari subuh, bahkan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi gitu udah rame banget antriannya ada di sini. Semua lahan parkir jadi penuh. Terus habis itu di sini sebenarnya kalau dibilang hari ini merupakan hari terakhir PSBB di DKI Jakarta, emang benar. Cuman balik lagi, gak boleh. Jangan lupa harus tetap terapkan physical distancing, terus pakai masker. Toh masih ada dalam ranah PSBB. Tapi di sini kelihatannya mulai lupa kalau seandainya ada coronavirus is everywhere. Coba lihat deh di sini. Perhatian, sebelum masuk gedung Satpas silahkan cuci tangan di sini. Coba lihat tempat cuci tangannya kayak gini. Terus kalau di agak becek sih sebenarnya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting cuci tangan. Cuci tangan yang bener gimana, Val? Ini nggak bisa dipencet. Nggak ada sabunnya. Tapi yang penting cuci tangan kalau bisa lebih daripada 20 detik. Sela-sela jari tangan, telapak tangan, punggung tangan. Kalau bisa habis satu lagu diputar baru selesai cuci tangan. Maaf becek. Kemana lagi kita? Kita coba masuk ya ke gedung Satpas ke atas. Nah, kalau di sini ramai-ramai kayak gini, tapi tetap sih duduknya terpisah satu sama lain. Ini karena mereka mengurusin perpanjangan SIM-nya di bus SIM keliling yang ada di sini. Coba kita tanya ya satu sama Bapak. Pak, Bapak namanya siapa Pak? Sunyoto. Pak Sunyoto. Nah Pak Sunyoto, kenapa sih Pak ngurusin SIM-nya sekarang Pak? Apakah udah mati SIM-nya atau gimana? SIM-nya sih masih hidup. Tapi? Karena ini saya lagi libur. Ya ada kesempatan hari ini saya perpanjang. Oh, jadi karena pas lagi waktu luang, jadi diperpanjang sekarang gitu ya Pak ya? Iya. Pak, kalau Bapak lihat nih di sini kan lagi pandemi nih COVID. Ini udah bisa dibilang jaga jaraknya aman, pakai masker gitu-gitu belum sih Pak? Kalau di sini nih di antrean ini. Kalau di sini sih dari bangkunya sih sini udah ditata udah bagus. Bangku oke, bagus. Tinggal Jaga orang jaraknya aman orangnya. berarti ya. Kalau Aman. masker? Maskernya semua Pakai apa ya? iya. Aman. Terus apalagi ada cuci tangan di situ? Ada Cukup nggak Pak cuci tangan, segitu? ada. Ada. Cukup kok, di depan juga ada. Oke. Di bus juga ada. Oke. Kalau petugas-petugasnya Pak gimana? Tugasnya sih kayaknya sih ini agak sedikit kesulitan ya. Ada mobil yang satu saya punya itu kelemot. Jadi saya dipending jadi lama lagi nih. Oh, iya. Kalau saya cepat jadi lambat. Oke, mudah-mudahan kalau gitu Bapak cepat selesai urusan SIM-SIM-nya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Tetap ya, sehat betul. Bapak. Iya. Terima kasih Kalau Bapak. enggak, ya, terima kasih. Itu tadi salah satu penilaian dari yang ngurusin perpanjangan SIM di sini. Katanya udah cukup oke penerapan protokol kesehatannya.
menjaga nggak begitu banyak sih, tapi mereka mengurusi banyak peserta yang mau memperpanjang. Coba kita tanya lagi satu lagi ya sama pesertanya. Halo Mas. Mas namanya Mas Agus ya Mas ya? Iya. Tadi aku udah kenalan. Nah, Mas Agus tadi udah nungguin dari jam berapa Mas di sini? Kita dari jam 7 ya. Dari jam 7. Terus ini sejauh ini menurut Mas Agus sudah bagus gak sih untuk penerapan protokol kesehatannya? Kalau untuk protokolnya kayaknya masih kurang ya. Karena? Masih banyak kerumunan gitu ya. Terus untuk masalah antrinya juga masih kurang terorganisasi ya. Banyak kerumunan, kurang terorganisasi, kurang terorganisir. Terus gimana lagi Mas? Ya itu aja sih. Kalau terus kejelasannya juga nih mungkin terlalu semerawut ya. Oh jadi kejelasan ini prosesnya seperti apa, siapnya jam berapa gitu belum jelas ya Mas ya? Iya. Oke, Mas kenapa sih milih hari ini ngurusinnya, kan masih panjang nih, masih nggak apa-apa belum perpanjangannya sekarang? Karena takutnya mulai minggu depan kita aktif kerja ya. Oke, prediksinya mulai minggu depan aktif bekerja lagi. Kalau dari kebijakan dari polisi, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya belum perpanjang, nggak akan ditilang. Menurut Mas Agus gimana tuh? Ya itu sih baik ya. Jadi ada waktu longgar untuk yang lainnya yang bisa ngurus. Nggak harus cepat-cepat gitu ya. Cuman pikiran saya pribadi hari pertama ini mungkin akan lebih enak gitu, ternyata rame gitu. Pikirannya hari pertama lebih enak, tapi ternyata ramenya bener-bener ya Mas ya. Oke deh kalau gitu, semoga Mas Agus lancar ngurusin perpanjangan SIM-nya, tetap sehat dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Thank you Mas. Nah gitu tuh tadi salah satu cerita dari peserta yang memperpanjang SIM hari ini di hari keempat penerapan terbukanya kembali Satgas SIM di Danau. Ya. Masuk ada peserta kartunya. Nah, kalau di dalam sini sebenarnya suasananya kondusif karena semuanya jaga jarak, ruangannya besar, luas dan lega. Terus di sebelah sini ada banyak yang lagi ngantri dan tetap physical distancing. Semuanya duduk satu, ada jeda kursi, kemudian ada orang lagi. Jadi kesimpulannya dari ceki-ceki kita hari ini di Satgas SIM dan Mogot, sebenarnya masyarakat tuh punya animo luar biasa karena penasaran aja ngurusin SIM di hari awal-awal mulai beroperasinya kembali Satgas ini tuh seperti apa sih? Meskipun ada aja yang sebenarnya SIM-nya belum mati. Sebenarnya SIM-nya masih mati sekitar beberapa minggu lagi sih ke depannya. Cuman ada juga nih yang lucu banget, yang menarik karena sebagai warga Indonesia yang taat peraturan, maka ingin mengurusi SIM secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Positif toh alasannya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya memastikan kita bebas dari COVID-19 dan juga bantu pemerintah bebas dari COVID-19. Tetap bersama kita di Daily Nesia dengan lensa tuang kancil.